Miss cari saya. Iya. Mau coaching katanya ya. Iya, Miss. Bagaimana coba saya ceritakan dulu saya. Iya, saya kan pengen di kelas itu bagaimana mengajar anak sesuai dengan KSE itu. Jadi saya mau cari tahu dulu sebelum saya praktekkan nanti di kelas. Saya mau nanya-nanya Miss dia dulu. Nanti kira-kira bagaimana cara untuk menerapkan KSE itu di kelas supaya anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar. Tapi boleh saya tahu nih, kira-kira Miss mau ngajar kelas berapa, materinya apa, tentang apa, boleh nggak? Oh iya, saya nanti mengajar di kelas 2D, materinya tentang Pancasila dan temanya nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berarti sekitaran tanggung jawab, hak, kewajiban seperti itu ya Miss ya. Wah itu materinya keren banget tuh Miss. Jadi kita bisa gabungin KSE-nya di situ. Jadi nanti anak-anak kan bisa kita masukin nilai Pancasila-nya tuh sila ke-1 apa aja. Itu udah syarat banget sama KSE. Oke, kira-kira nih Miss, tujuan Miss cari saya nih biar apa? Iya, mau diskusi dulu sebelum besok saya mengajar di kelas biar nanti lebih pembelajaran itu lebih mantap lagi, lebih dapat lagi anak-anak lebih bisa mengikutinya dengan baik dan menangkap dengan baik dan lebih semangat dalam belajar. Tapi itu mau pokoknya kelas yang interaktif gitu ya. Pas banget untuk guru-guru kelas 2 Mbak ya sama kayak saya juga guru kelas 2. Pokoknya kelas yang aktif, interaktif itu memang dapat kita ya Miss ya. Dan tujuan pembelajaran juga bisa tercapai maksimal. Tapi boleh nggak saya tahu nih kira-kira medianya apa nih Miss yang dipakai? Iya, saya kira-kira nanti akan menyiapkan medianya itu apa namanya berarti bahan literasi ya? Iya, literasi, terus gambar-gambar, terus alat-alat untuk memperagakan ketika anak-anak nanti belajar. Media nyata gitu ya Miss ya. Langsung anak nanti pegang sendiri, langsung melakukan sendiri di kelas. Dan kalau kita benar-benar siap kan anak-anak pasti nanti akan lebih tertarik, lebih menarik dan tidak terasa waktu sudah habis. Kalau kita benar-benar mempersiapkan gitu. Pokoknya matang banget ya Miss ya. Lagu-lagu apalagi ya? Lagu-lagunya, mulai dari musiknya. Kelas 2 mah pokoknya mah itu yang mereka suka gitu ya Miss ya. Menggambar, mewarnai, nyanyi seperti itu ya. Oke, kira-kira nih rencana Miss kan sudah ada tuh. Terus untuk KSE-nya kira-kira kita masukin KSE-nya di mana ya? Iya, nanti pas masuk ke inti. Ke intinya nanti kita mulai mengenalkan ya Miss ya. Mengenalkan KSE itu apa di situ ya Miss ya. Terus kira-kira Miss yang udah Miss lakukan nih selama ini mengajarkan anak untuk disiplin positif sesuai KSE itu gimana yang sudah pernah Miss lakukan? Biasanya yang saya lakukan itu ketika anak belajar bagaimana menghormati temannya, menghargai pendapat temannya, bagaimana bekerja dalam kelompok, bagaimana berdiskusi, bagaimana menerima teman yang tidak sesuai dengan pendapat mereka atau tidak mau menerima teman yang lain. Dan ketika kita mengajar, saya ajarkan anak-anak untuk menerima setiap perbedaan yang ada. Kalau kita di dalam kelas itu memiliki banyak perbedaan-perbedaan, tapi kita mengajarkan ke anak bagaimana menghargai teman dalam perbedaan itu. Keren banget itu mas sebenarnya Bang. Udah ada nih setiap kita ngajar, setiap Miss ngajar juga itu KSE sebenarnya udah jalan. Nah intinya mas solusi sudah ada di Miss loh. Jadi keraguan selama ini Miss bilang KSE itu apa? Sebenarnya Miss sudah jalankan. Miss sudah jalankan, hanya kita kadang tidak sadar ya Miss. Ternyata itu sudah masuk KSE. Sudah besok kita tinggal kuatkan di situ aja KSE-nya. Karena Miss sendiri sudah punya solusi ya. Miss sendiri sudah sering melakukan, itu nggak masalah. Oke, kira-kira kapan nih Miss mau mulai aksi ini? Nanti kita hari Jumat. Jumat berarti nanti saya standby di kelas Miss hari Jumat ya? Iya, nanti apa tuh Miss kira-kira? Jam 9 aja. Gak apa-apa nih ya, saya lihat di saya kelas ya. Siapkan, mempersiapkan anak-anak juga. Anak-anak media semua sudah siap. Sudah siap, jadi anak-anak juga nanti pasti semangat nih. Ya, jadi hari Jumat. Berarti saya tinggal izin memantau ya, saya izin melihat kegiatan Miss ngajar.
nanti saya minta masukan Miss bagaimana saya mengajar di kelas, apa kelebihan dan apa kekurangannya, saya mohon nanti Miss yang bantu. Saya juga mau izin ya Miss ya. Iya. Kita kan sharing ya Miss ya. Iya. Pokoknya mah kita sama-sama belajar Iya. untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita. Oke, sebenarnya tujuan sudah tercapai ya Miss ya. Dari obrolan kita sudah dapat solusi, jadwal untuk aksi nyata sudah ada, berarti kita tinggal aksi nanti di hari Jumat. Makasih banyak loh Miss sudah mau sharing nih, sudah mau memberi kesempatan ke saya untuk coaching dan nanti observasi. Oke, itu saja ya Miss ya. Sehat selalu. Selamat pagi. Pagi. Hai Miss Siska. Hai juga Miss. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat ya Miss ya. Oh iya, kemarin kita sudah observasi ya Miss ya. Gimana tuh perasaan Miss setelah Miss melakukan coaching kita berdua, setelah itu Miss mempraktekkan hasil coaching di kelas dengan observasi bersama saya. Coba ceritakan sedikit aja Miss. Oh iya, perasaan saya sih sangat senang ya, bahagia, semangat karena waktu kita mengajar kan kita benar-benar mempersiapkan semuanya. Jadi ketika kita mengajar kemarin itu anak-anak juga lebih bersemangat karena gurunya lebih semangat, lebih ceria. Jadi waktu kita observasi kemarin, misinya observasi, saya juga merasa semangat dan tidak terasa waktunya sudah habis untuk mengajar. Padahal perasaan baru mulai ya Miss Iya, ya, tuh udah selesai iya. aja ya. Iya. Dengan begitu banyak media yang saya lihat Miss Iya. udah total banget ya. Iya. Kemudian menurut Miss nih, pembelajaran yang di kelas itu sudah sesuai tidak dengan apa yang Miss rencanakan di modul ajar? Iya, sudah sesuai karena kalau kita mengikuti dengan yang ada di modul ajar dan kita kembangkan lagi itu sudah sesuai dan terpenuhi dengan baik dan hasilnya juga anak-anak bisa memahami apa yang saya ajarkan. Berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Miss ya. iya. Baik, alhamdulillah. Dan saya pun melihat seperti itu, melihat keaktifan anak-anak, terus ada umpan baliknya gitu ya Miss ya. Miss bertanya, Miss memantik, mereka Iya. juga menjawab. Kemudian berikutnya Miss, kira-kira bagaimana perkiraan Miss nih? Tujuannya sudah tercapai semua apa belum? Iya. Kemarin sih waktu kita selesai masuk ke inti, terus kita bagikan LKPD-nya, saya lihat hasil dari anak-anak pada saat kita juga bertanya, saat kita belajar itu anak-anak menjawab dengan baik, juga bersemangat berlomba-lomba Iya. untuk memberi jawaban, rebutan memberi jawaban. Dan ketika kita juga bagikan LKPD-nya, apa yang kita tanyakan di situ mereka juga bisa menjawab sesuai apa yang mereka dapatkan pada saat belajar Miss. Jadi hasilnya juga iya. Untuk KSE-nya bagaimana kira-kira Miss? Kemarin sih ya saya lihat anak-anak dengan kita pancing anak-anak untuk menggali pendapat anak-anak sendiri tentang nilai-nilai Pancasila itu. Begitu saya gali, anak-anak juga mulai berpikir sendiri dengan jawaban mereka dan saya mengarahkan mereka, dan akhirnya teman-teman yang lain juga terpancing untuk memberikan jawaban. Ikutan berapresiasi ya Miss ya, memuji temannya. Iya, jadi saya lihat anak-anak ternyata ketika kita benar-benar siap memberikan pelajaran, anak-anak pun juga lebih siap dan bisa menggali ide-ide mereka, jawaban mereka, dan bisa berlomba-lomba memberikan pertanyaan sesuai yang mereka bisa jawab. Saya tertarik sama itu kemarin Miss tuh. Miss memberikan kata-kata motivasi tuh yang di kertas, yang dikocok itu bagus sekali Miss. Iya. Nanti boleh saya tiru ya Miss ya. Iya. Jadi ide Miss tuh luar biasa sekali. Jadi di mana memberikan seperti arisan ya Miss ya. Iya, Jadi di dalamnya arisan. ternyata ada kalimat Iya. motivasi. Udah kita tulis kalimat motivasi, terus kita taruh di dalam kotak. Anak satu ngambil. anak mengocok, keluar satu anak membacakan motivasi itu. Itu keren banget Miss. Motivasi tentang nilai-nilai penerapan Pancasila. Itu saya malah nggak kepikiran ke situ, jadi nanti saya Iya, kontak ya jadi Miss ya. anak-anak itu belajar sambil bermain, Betul. jadi bersemangat lagi, tapi mereka memahami apa yang kita ajarkan pada saat itu. Iya, keren sekali pokoknya Miss ya. Iya. Terus nih selain dari semuanya itu, kesulitan yang Miss hadapi kira-kira apa tuh selama kemarin pembelajaran di kelas?
Kesulitan yang saya hadapi ya saya lihat beberapa anak, 1, 2, 3 anak itu yang memang belum begitu fokus karena memang anak ini memang termasuk anak inklusi dan memang ininya memang rendah ya. Iya. Jadi saya lihat memang kita harus membedakan media pembelajaran mereka. Yang Berarti mungkin diferensiasi iya, di sini ya Miss ya kita harus bedakan supaya mereka juga mungkin kita bisa mempermudah soal-soal yang kita berikan supaya mereka bisa menerima sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Berarti Jadi itu kemarin kesulitannya itu yang saya hadapi, anak ini dia belum bisa mengikuti dengan teman-temannya yang lain karena memang mereka itu anak-anak inklusi. Memang sih mereka semangat, tapi ketika kita bagikan LKPD-nya mereka tidak paham. karena memang mereka masih ada kesulitan membaca. Nah itu kesulitan yang saya hadapi, bagaimana memberikan pemahaman supaya anak-anak ini juga bisa mendapat pengajaran yang sama dengan teman-temannya yang lain. Jadi Ya, di itu sini kesulitan yang diferensiasinya ya Iya, Miss ya. iya. Jadi kita tetap tujuannya sih si anak itu juga sama mendapatkan sama bisa pembelajaran. mendapatkan sesuai yang mereka Iya. bisa terima. Cuman LKPD-nya nanti kita bedakan ya Miss ya. Iya, seperti iya. itu. Baik Miss, keren sekali tuh Miss. Kemudian aspek apa yang paling berhasil nih? Yang pokoknya Miss pede banget nih. Pokoknya anak-anak saya keren banget. Nah, itu nanti akan menjadi kekuatan kita, kekuatan kelas kita, kekuatan sekolah kita gitu. Kira-kira nilai apa yang ada di diri anak. Oh iya, kemarin itu yang saya pernah yang saya lihat, yang saya rasakan ya anak-anak itu mereka merasa ketika saya mengajar dengan memakai alat media, terus cara saya mengajar anak itu dengan dibantu musik, alat musik, nyanyi, itu mereka sendiri langsung memberikan respon, Miss seru nih, seru nih. Jadi itu yang memberi kita kekuatan untuk lebih semangat lagi. Oh, anak-anak dengan cara kita mengajar seperti ini mereka lebih menerima, lebih semangat, lebih antusias, lebih mandiri, dan mereka memang benar fokus gitu. Berarti malah mereka yang beri kita motivasi Iya, ya Miss ya. dan mandiri, mereka juga mandiri mengerjakan tugas karena dari awal sampai penugasan mereka itu benar-benar mengikuti, jadi mereka semangat sampai selesai pembelajaran. Betul, berarti kita secara tidak langsung kita pun termotivasi oleh siswa. Iya. Bagaimana supaya siswa termotivasi? Kitanya Iya, dulu yang iya. memiliki semangat penuh ya Miss Iya, ya. betul. Mindfulness seperti itu ya Miss ya. Iya. Kemudian yang terakhir nih Miss nih, kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki selanjutnya? Kemarin sudah baik sebenarnya ya, tapi kita kan refleksi ya Miss ya. Setiap harinya kita harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kira-kira kurangnya di mana? Apa yang harus diperbaiki supaya di pembelajaran berikutnya kita tambahin? Oh, kira-kira apa tuh? Ya itu seperti tadi yang kendalanya tadi itu anak yang tadi Keterlambatan keterlambatan membaca itu yang perlu ditingkatkan lagi. Mungkin mereka akan kita berikan pembelajaran sesuai yang mereka bisa pahami dan memberikan waktu lebih lagi untuk mengajar membaca. Tambahan gitu Iya, ya di luar jam di luar belajar. jam mengajar supaya mereka juga bisa mengajar, paling tidak bisa mendapatkan hasil yang sama, pemahaman yang sama dengan mereka. Keren sekali Miss. Iya. Wah, pokoknya seru sekali ya Miss ya. Iya, Saya seru. nonton Miss melakukan Iya. pembelajaran di kelas. Ya, wah Miss bagus sekali itunya untuk solusi dari permasalahan Miss tadi, bahwa ada beberapa anak KBK ya Miss ya. Iya. Iya, dengan cara Miss membedakan LKPD, dengan menambahkan pembelajaran di luar jam belajar ya Miss ya. Tapi nih kira-kira kapan nih Miss mau bergerak nih? Iya. Ya, saya kira-kira nanti ini 1 minggu di hari Sabtu saya akan siap untuk mempersiapkan LKPD, meneliti anak-anak ini, saya siapkan apa saja yang mereka butuhkan, dan saya akan mulai memberikan pelajaran tambahan nanti dan soal-soal yang bisa mereka pahami, mudah pahami di hari Sabtu, karena hari Sabtu itu jam yang masih ada waktu lebih untuk memberikan pelajaran tambahan kepada anak-anak ini. Nah, itu. Berarti hari Sabtu ya Miss, berarti Iya, ada waktu 1 minggu. 1 minggu untuk mempersiapkan. Saya nggak sabar nih Miss nih, pengen dengar Iya. cerita nih, kira-kira Iya, bagaimana jadi hasilnya. Nanti setelah hari Sabtu itu baru kita bisa melihat hasilnya setelah anak-anak yang kita berikan soal yang berbeda, nanti kita akan lihat di Ya, berarti itu hasil goalnya Hasil, ya. iya. Nah, Miss jangan lupa kabarin saya nih ya. Oke, Oke, mungkin itu saja Miss ya, makasih.
Nah, Miss, mungkin itu saja dari saya. Next kita coaching lagi ya, Miss Iya, ya. saya akan Di lain kesempatan. Baik, Miss, terima masukan. kasih.